Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Fitri Winarsi dari kelas R2N Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Nah, di sini saya akan menganalisis beberapa gambar atau foto yang akan saya analisis bagaimana sih pendapat saya mengenai gambar atau foto tersebut. Seperti itu. Nanti teman-teman mungkin bisa bisa komen, ikut komen atau tanggapan teman-teman gitu, silakan aja, nggak apa-apa, karena kan pendapat orang itu berbeda-beda. Menurut pendapat saya seperti ini, menurut teman-teman seperti ini, kita sama-sama sharing dan sama-sama belajar. Oke teman-teman, udah siap? Nah teman-teman, langsung aja ya kita ke gambar yang pertama. Nah gambar pertama ini kita di situasi anak-anak segerombolan anak-anak remaja yang menggunakan baju putih abu-abu, dan di sini juga ada baju olahraga. Nah mungkin situasinya ini dimana mereka sedang mengadakan LDKS atau LDKO, dimana sedang melakukan pelatihan kepemimpinan. Nah dari mana? Nah di sini yang pakai baju olahraga ini bisa kita lihat mereka pakai yang namanya ini, banyak nih yang pakai plastik tas dari plastik itu. Nah biasanya kan itu untuk kegiatan kepemimpinan atau kita namanya masa orientasi sekolah. Nah di sini juga kita lihat nih pada berantem nih, beberapa anak yang berantem yang coba dirai oleh teman yang lain, dan juga ada gurunya di sini yang pakai baju coklat. Nah ini mencoba untuk meraih anak-anak yang berkelahi tersebut. Mungkin kenapa mereka bisa berkelahi, mungkin karena ejek-ejekan, saling ejek, tersinggung kayak gitu. Karena kan masa remaja itu dimana masa yang emosinya itu cenderung tidak stabil, gampang tersulut emosi, sehingga ya ada percikan sedikit langsung bereaksi kayak gitu. Reaksinya tuh biasa ditunjukkan secara berlebihan, seperti ya ini kita ya seperti ini, langsung berantem lah, nggak terima, pukul kayak gitu loh. Jadi menyebabkan kerusuhan ke yang lainnya dan ketakutan pada siswa yang lainnya. Itu ya teman-teman. Di gambar kedua, nah gambar kedua dan gambar ketiga itu saya gabung aja ya teman-teman. Nah kita bisa dilihat di sini tuh sama-sama situasi pelajar yang melakukan tawuran, tapi bedanya ini before dan after. Before dan after apa? Before dan after, setelah dan sebelum ditangkap polisi. Nah di gambar kedua ini, yang gambar kedua itu kita bisa lihat sekelompok beberapa orang anak remaja putih abu-abu juga. Ini ada paling depan ini, kita bisa lihat dia bawa yang di depan ini kita bisa lihat dia bawa sebatang kayu. Nah yang di belakangnya itu kita bisa lihat di belakang itu kayak seperti bawa senjata kayak gitu loh. Dan ini seperti mau ajak berantem gitu loh teman-teman. Nah di gambar ketiga ya kita bisa lihat di sini kelompok anak-anak juga mungkin yang tadi. Nah ini tuh ditangkap polisi dari mana? Di belakang itu kita lihat banyak polisi, bapak ibu polisi. Nah di depannya, paling depan ini kita bisa lihat di situ ada sabuk, ada gear, ada senjata yang lain. Dan di bapak-bapak yang belakangnya pakai baju gelap ini, kita lihat dia masih mengamankan senjata-senjata lainnya. Berarti kan di sini menandakan bagaimana remaja-remaja ini sehabis melakukan tindakan tawuran pelajar seperti itu, yang dimana ya tawuran ini sangat meresahkan ya teman-teman, sangat meresahkan baik masyarakat maupun membawa instansi sekolah terkait masing-masing kayak gitu. Jadi bukannya malah membuat sekolah ini bangga, tapi malah mencoreng nama baik sekolah mereka masing-masing. Dan dimana kan sekolah itu mendidik kan menjadi perilaku yang baik, sedangkan kalau mereka melakukan tawuran kan mereka bertindak yang tidak baik, meresahkan masyarakat,
misal ke masyarakat, dampaknya bisa membunuh temannya sama sekolah, nyawa yang tidak bersalah kena imbasnya juga, merugikan materi dan nama baik orang tua mereka juga kan terancam kayak gitu loh. Jadi tercoreng juga karena seperti itu sih. Mungkin kalau usul dari saya, kalau anak-anak yang tawuran ini bagaimana ya, kalau daripada mereka tawuran di jalan ini kayak gitu kan, nah mereka kita kirim aja ya kan ke Palestina misalnya, suruh perang di sana sekalian biar tahu bagaimana berharganya nyawa seseorang gitu, daripada mereka sia-siakan tenaga mereka untuk hal-hal yang tidak baik. Dan lebih mending daripada mereka melakukan tawuran ini kan, lebih baik mereka ikut ekstrakurikuler, kegiatan olahraga atau kegiatan yang positif lainnya kayak gitu. Keempat, di gambar keempat ini kita bisa melihat dua remaja yang melakukan bukan tindakan ya. Nah, di video keempat ini, di gambar yang keempat ini kita bisa melihat bagaimana digambarkan dua orang siswi yang merokok, di mana merokok itu sangat merugikan bagi kesehatan tubuh kita. Mungkin tidak sekarang, tidak langsung, tapi mungkin di yang akan datang nantinya. Apalagi kan kalau kita lihat ya teman-teman, di bungkus rokok itu ya kan, kita lihat tuh ada gambar kanker mulut ya kan, kanker paru-paru, terus tenggorokan yang berlubang seperti itu. Nah itu kan menandakan ini loh yang nampak ini loh ya kan, dari merokok ini kayak gitu. Apalagi kalau di perempuan itu kan mengandung, akan membahayakan si janinnya kayak gitu loh. Dan ini ya teman-teman, merokok itu kan maksudnya bisa dikatakan juga mubazir. Bayangin ya teman-teman, merokok itu sekarang itu harga rokok itu 25.000 ya kan. Nah sekali misalnya satu hari misalnya mereka merokok satu bungkus ya kan, dalam sehari dikalikan, sehari itu 25.000 dikali 30 dalam satu bulan udah 750.000 udah 750.000 dikaliin setahun udah berapa puluh juta ya teman-teman. Bayangin uang 750.000 itu ya, itu bisa kita gunakan untuk bayaran kuliah, bayaran sekolah adik, mungkin kalau bisa bantu untuk adiknya bayar sekolah, untuk bantu orang tua, bisa buat untuk orang tua kita, bantu untuk biaya beli makan, beli nasi misalnya, bisa lebih bermanfaat. Atau uang itu kita gunakan untuk diberikan ke panti, ke anak yatim, ke yayasan kayak gitu loh. Kita sumbangkan kan lebih bagus gitu loh kan, bisa buat amal kita nanti di akhirat kelak. Nah apalagi kan bahan-bahan dari rokok tersebut kan sangat berbahaya, seperti nikotin, tar, ya kan, karbon monoksida, itu kan bahan-bahan yang tidak bagus bagi tubuh kita, menimbulkan reaksi karsinogenik, racun dalam tubuh yang bisa menyebabkan mutasi genetik bagi tubuh kita. Makanya tidak jarang ada anak-anak yang lahir ya kan, itu cenderung adanya kecacatan karena disebabkan oleh ibu yang sering merokok. Jadi itu pengaruh kepada anaknya. Oke teman-teman, kita lanjut ya, kita digambar ke yang 5. Nah di gambar kelima ini kita bisa melihat dengan jelas itu gambar seorang siswi ya, ada di tembok tertuliskan merdeka atau mati. Di kata mati itu ada seorang siswi, seorang pelajar, kita anggap gak usah siswi atau pelajar menengah atas juga, digambarkan seperti itu dengan baju putih dan yang bawahannya abu-abu. Nah kita lihat di kecil yang di dekat sepatunya ya, di sini ini kita bisa lihat berbagai macam narkoba. Ada narkoba bubuk, sepertinya sih narkoba bubuk teman-teman.
Nah, teman-teman, ini ya, Indonesia itu merdeka mengorbankan ribuan nyawa jiwa untuk supaya Indonesia merdeka, tidak dijajah, dan kita sebagai generasi penerus bangsa itu bisa sekolah dengan nyaman, dengan sekolah yang nyaman, pendidikan yang baik, itu bisa membangun bangsa ini lebih baik lagi, bisa lebih maju, lebih baik, meningkatkan kualitas hidup di masyarakat yang lebih baik. Nah, tetapi di gambar ini menunjukkan bagaimana seorang penerus bangsa, pelajar, itu menyia-nyiakan hidupnya untuk menggunakan narkoba yang akibatnya adalah mati. Makanya dia itu ditaruh di makanya di kata mati itu ada dia. Itu menandakan itu menyia-nyiakan hidupnya, mati karena narkoba. Nah, di sekolah sudah bisa melakukan apa sih? Udah bisa prestasi kita apa sih? Kita udah bantu berapa banyak orang sih? Belum ada apa-apanya sama sekali. Kita masih belajar bagaimana mengumpulkan ilmu-ilmu itu untuk kita pergunakan ketika nanti kita ada di perguruan tinggi kita terapkan di lingkungan masyarakat. Setelah itu kita terapkan di masyarakat nilai-nilai yang baik itu, di mana sekolah itu tempat mendidiknya anak-anak ini, remaja-remaja ini menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya, menambah ilmu pengetahuan, menambah skill, ilmu pengetahuan, ya kan, koneksi, konektif. Oke teman-teman, lanjut ke gambar ke-6. Gambar ke-6 ini kita melihat sekumpulan remaja perempuan menggunakan pakaian yang mini, yang dimana dia menunduk, itu menandakan mereka ketangkap atau terjaring razia yang dilakukan oleh pihak polisi atau pihak-pihak polisi yang mengadakan razia. Nah, di mana teman-teman di sini kita bisa lihat ini merupakan salah satu contoh penyakit masyarakat, ya, yang dimana ini di dunia prostitusi kayak gitu. Jadi mereka itu dijual atau menjual dirinya sendiri, penjualan. Di Indonesia itu diatur undang-undang perlindungan perempuan, undang-undang tentang perlindungan terhadap perempuan itu diatur, ya teman-teman. Berarti kan di Indonesia ini perempuan itu berharga. Kita itu dibantu, dibuat undang-undang gitu loh. Nah berarti kenapa Indonesia ini ingin mengangkat derajat perempuan, sedangkan kalau yang melakukan seperti gambar ini, ya, prostitusi ini, itu kan malah menjatuhkan harga dirinya sendiri kayak gitu. Bukan cuma harga dirinya sendiri, bisa menyebabkan stigma negatif di masyarakat kayak gitu teman-teman. Kan kasihan ya, misalnya sesulit apapun ekonomi kalian, masih banyak pekerjaan yang halal, masih banyak pekerjaan yang halal, teman-teman. Yang penting mau berproses, jangan mau cepetnya dapat duit aja. Cuman kasihan kan beban moral, apalagi seorang perempuan itu adalah nantinya akan menjadi seorang ibu, dimana seorang ibu itu guru pertama bagi anak-anaknya. Teman-teman bisa bayangin bagaimana nanti beban moralnya dia kepada anak-anaknya, kepada suami, kepada keluarganya, kepada masyarakat. Nah, biasanya teman-teman akan terjadinya masalah yang lebih berat lagi, apalagi terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, seperti menggugurkan kandungan, aborsi. Itu kan sama aja membunuh nyawa kan, dan itu pasti kena undang-undang. Apalagi kita punya pasal yang
pasal 28 yang bagaimana itu tentang HAM. Salah satunya itu menghilangkan nyawa. Sama aja kalian itu menghilangkan nyawa seseorang yang tidak berdosa. Nah, dia yang menanggungnya nanti, kayak gitu loh. Nah, dia nggak tahu apa-apa, kalian yang bersalah, tapi kalian malah membunuh si janin ini, kayak itu, melakukan aborsi. Terus ketika misalnya kita anak ini tidak misalnya akan menunggu tidak apa ya namanya, misalnya tidak diaborsi, ya kan, kalian mau melakukan ini dengan baik, tapi sejumlah apa namanya eh, eh, kena apa namanya sosial di masyarakat. Kamu anak yang tidak punya orang tua, kamu gak punya bapak, kamu anak haram. Stigma masyarakat yang negatif, bukan membangun diri, membangun kita semangat untuk terus ini, kamu malah dicemooh. Nah itu kan menjadi psikologi, menjadi apa namanya psikologi si anak ini. Nah, kata-kata tersebut menyebabkan psikologi anak ini tidak baik, tidak sehat. Mereka dia menjadi marah, ini tidak seimbang, tidak stabil, kayak gitu kan, melakukan ke namanya pelampiasan yang cenderung negatif yang ada itu, teman. Itu dampaknya, dan dampaknya sendiri ya teman-teman. Apa namanya, selain itu juga bisa terkena HIV/AIDS, yang dimana HIV/AIDS ini itu belum ditemukan sama sekali penawarnya, dan secara tidak langsung akan mati secara perlahan. Nah, bayang ketika yang kalian kena HIV/AIDS, anak kalian kena HIV/AIDS dengan atas kesalahan orang tuanya sendiri, dia yang menanggung itu semua akibat kesalahan dari orang tuanya. Jadi teman-teman, ya kalau melakukan sesuatu hal ya dipikir dulu secara matang ke depannya, itu impactnya apa, dampaknya apa, bukan buat kitanya tapi buat orang lain sekitar kita, keluarga, anak atau semacamnya, lingkungan nanti bagaimana, begitu teman-teman. Misalnya kalau seharusnya masyarakat dibandingkan untuk ya harusnya membangkitkan semangat terus, karena ya perubahan itu baik, berubah bisa menjadi berubah yang lebih baik. Jadi kalau kalian misalnya jatuh ke got kakinya, jangan nyemplung ke got sekalian, kalian angkat, kayak gitu ibaratnya ya, kalian angkat ya, berdiri. Oke, kita lanjut aja langsung ke gambar ke-7, dimana ini digambarkan di sebuah lapangan sepak bola dengan ada 2 pemain, wasit dan ada pelatih, dimana wasit ini dipukul oleh seorang pelatih. Kemungkinan besar karena pelatih ini marah atas tindakan yang diambil wasit tersebut, yang menurut si pelatih ini seharusnya tidak diberikan kepada pemainnya, kayak gitu. Nah, ketika dia marah, dia malah melampiaskan kembali dan langsung memukul wasit tersebut, dan itu tidak baik dan tidak patut dicontoh. Apalagi ya, seorang pelatih ini kan cenderung sudah dewasa, berarti kan cenderung sudah dewasa, tapi mudah emosinya tidak stabil, kayak gitu loh teman-teman, mudah tersulut emosi. Sedangkan kalau misalnya wasit itu kan hakim di suatu lapangan, berarti keputusan yang dia ambil itu benar-benar harus benar-benar adil, seadil-adilnya dan nyata. Apalagi kalau kita lihat pemain bola itu semuanya direkam kan teman-teman, kita bisa lihat, semua orang bisa pendapat apa benar-benar keputusan itu benar atau tidak. Nah, kalau misalnya keputusan itu dilihat dari segi semua orang itu benar, ya buat apa kita marah? Apalagi teman-teman, mereka itu cenderung orang-orang yang digolongkan dewasa. Nah, orang dewasa seperti ini kan contoh untuk yang masih muda-muda ini. Nah, kalau mereka cenderung
cepet emosian kayak gitu loh. Gimana nanti yang muda-muda ini pasti akan meniru kayak gitu, karena mereka kan contoh, karena pasti kan yang muda mencontoh yang gitu ya. Jadi lebih baik berikan contoh yang baik. Kalau memang si wasit ini tidak memberikan menjadi hakim yang tidak baik, so dia kan punya namanya etika di mana dia menjadi wasit, pasti dia akan kena sanksi atas tindakannya tersebut. Sama seperti pelatih ini, pasti juga dia dapat sanksi baik dari persatuan sepak bola sendiri maupun dari klub yang dia latih, pasti dia dapat sanksi dari itu, dan mungkin sanksinya sangat berat karena etikanya tidak baik. Teman-teman, kita ke gambar yang ke-8, kita bisa melihat bagaimana ada seorang guru yang sedang main gitar, padahal di papan tulisnya dia itu dituliskan I will not play guitar in class. Saya tidak akan main gitar di kelas, tetapi dia memainkan gitar di kelas, sedangkan dia adalah seorang guru matematika yang kita lihat di mejanya yang di piala itu tulisannya teacher of the math, guru matematika, tetapi dia main musik di kelasnya dia berarti tidak mengajar matematika itu, tapi dia cuman sebatas masuk kelas saja, tapi tidak memberikan kewajibannya dia sebagai seorang guru mengajar dengan baik gitu. Bagaimana si siswa ini mendapat haknya untuk belajar ilmu yang baru sehingga mendapatkan pengetahuan baru yaitu, dan mencontoh sikap si guru ini gimana tidak konsistennya dia sebagai seorang guru, di mana dia seharusnya mengajar tetapi dia malah menyanyi-nyanyi di dalam kelas, sedangkan muridnya tidak boleh menyanyi dan dia adalah seorang guru matematika. Itu namanya tidak konsisten sama sekali dan tidak patut contoh, sedangkan guru itu menjadi panutan contoh bagi murid-muridnya karena dia mendidik, mengajarkan baik bagi murid-muridnya. Seperti itu. Bagaimana murid-muridnya menjadi anak-anak yang di masa depan akan membangun bangsa ini dengan baik, kalau contohnya saja inkonsisten seperti ini gitu loh, tidak konsisten sama sekali apa yang dengan dia ucapkan, apa yang tindakannya dia itu tidak menjadi panutan yang baik, berarti kan nanti akan dampak kepada murid-muridnya ini. Dulu guru saya kayak gitu kan, dulu guru saya cuma ngasih tugas-tugas doang ya, saya sekarang jadi guru saya akan balas dan saya akan ngasih murid-murid saya tugas-tugas saja dan merasakan bagaimana dulu saya sebagai murid. Bisa jadi kan seperti itu karena dia merasa saya sebagai murid, guru digaji, dibayar ya kan, gurunya dibayar bukan uang yang sedikit mungkin, tapi tindakannya itu tidak patut dicontoh dan tidak layak bagi seorang guru tindakannya tersebut kayak gitu. Itu sih tanggapan saya. Jadi kita harus konsisten teman-teman, apa yang kita ucapkan dengan tindakan yang kita perbuat itu, nah itu menunjukkan kita adalah orang yang bertanggung jawab. Kalau tidak konsisten seperti ini, berarti kita tidak bisa dipercaya dan cenderung melanggar hak orang lain gitu teman-teman. Dan ini juga bisa menyebabkan korupsi waktu ya kan, waktunya dikorupsi, seharusnya dia ngajar dia malah main-main, anak-anaknya dirugikan, dia nggak dapat terlalu, tapi nilainya bagus, pengetahuannya nggak ada, nilainya doang bagus, nilai ijazahnya bagus gitu loh, nilainya bagus, tapi kalau dites ini nggak bisa apa-apa, skillnya nggak punya, tapi nilainya bagus, itu kan diragukan, dan itu kan berdampak kepada sekolahnya, kepada instansi terkaitnya. Kok bisa sih kayak gitu kan teman-teman, ini menimbulkan tanda tanya yang sangat besar gitu. Oke
teman-teman kita. Oke, kita sampai di gambar terakhir di mana kita melihat seorang guru perempuan sedang mengajarkan 3 orang muridnya sedang belajar, tetapi teman-teman, di kaca di belakang gitu ya, atas kita bisa melihat ada gambar coret-coretan. Nah, itu kan menunjukkan bagaimana ketika si anak ini dia ada guru, dia akan kelihatan serius belajar, serius beranggapi belajar kayak gitu. Tapi ketika tidak ada, mereka malah merusak fasilitas yang ada, seperti mencoret-coret kaca tersebut kayak gitu, atau dinding, atau biasanya gitu, waktu saya sekolah ya, itu biasa di meja itu speed ada coret speed paling banyak dicoret-coret ya, udah bagus ya kan, tapi tuh tiba-tiba coret-coretan banyak banget ditulisin lah. Kadang-kadang ada kata-kata yang tidak baik ditulisin di situ karena cuma coret-coretan. Dan dampaknya ketika misalnya bersihkan meja di di amplas, siapa yang amplas? Saya yang kena. Saya nyoret-coret enggak, saya yang kena. Jadi orang lain yang kena imbasnya atas perbuatan yang tidak kalian lakukan kayak gitu. Nah, ini kan nggak tahu siapa yang coret-coret. Bisa jadi anak-anak ini yang kena hukuman kayak gitu loh. Bisa ganti rugi, padahal bukan mereka yang melakukan. Bisa jadi orang lain kayak gitu loh. Tapi kenanya kok yang lainnya, kan kasihan. Orang yang nggak tahu apa-apa tapi kena imbasnya. Misalnya mereka melakukan coret-coretan tersebut, itu kan tidak baik kayak gitu loh. Mereka melakukan salah satu tindakan perusakan sekolah dengan mencoret-coret barang milik sekolah tersebut, fasilitas milik sekolah tersebut, karena fasilitas yang dimiliki sekolah bukan hanya untuk kita tapi untuk semua orang yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Kalau bersih rapi kan enak dibandingin ada coret-coretan yang tidak mendukung, apalagi kalimat-kalimat yang kasar atau kotor. Menurut saya sih itu aja analisis dari saya dari ke 9 gambar tersebut. Semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terus jaga kesehatan dalam kondisi yang sekarang ini luar biasa ya. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan ya teman-teman di kondisi yang saat ini terjadi di seluruh Indonesia. Nah, kalau kalian tidak punya sesuatu yang penting untuk keluar rumah, lebih baik di rumah aja ya teman-teman. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diangkatnya Rasul semata-mata hanya untuk kembalinya manusia pada surganya. Karena itu ku giat belajar, menuntut ilmu, pelajari kehidupan, hukum dan sejarah masa lalu, jalan hidup para rasul. Ilmuku hadir untuk perubahan, terjun di masyarakat, mengumar
kehidupan.